make up. MVB itu yang hidup di dua alam ya? MVB, bukan itu katak. Amfibi ya? Itu amfibi. Aku pengen coba pindah art kata tuh kereta yang pindah koridor. Pindah koridor menjadi dunia yang bukan gue nih aslinya. Waktu saya SD terjadilah sebuah something pelecehan seksual terhadap diri saya sendiri. Oke, itu ya. Jadi dibilang sulit ya. Lo ibaratnya nih, lo perang batin nih ibaratnya. Iya. Di antara lo mau nyaman seperti posisi seperti ini aja, apa lo mau sadar lagi kayak dulu gitu kan? Kalau gue sih dari dulu prinsip gue jadi diri gue sendiri, bukan pernah jadi orang lain. Karena apa? Karena ya ini gue apa adanya. Dan pun gue cari pasangan kelak nantinya ya lu bisa terima gue apa adanya apa enggak. Bukan hanya penuh dengan drama dan penuh harus yang dibuat-buat dengan halusinasi yang tidak jelas. Aduh, gue jadi kebawa melo nih. Tapi gini, Bray. Andai kata lu kalau disuruh milih, lu lebih milih nikah sama sesama jenis lu atau sama perempuan? Kalau lu pribadi? Itu rahasia Tuhan di atas. Gue nggak tahu. Gue nggak bisa tahu di kemudian hari karena itu hanya takdir Tuhan yang di atas. Ya dulu di tahun 2005 masih ada almarhum bokap 2015 maaf 2015. Oke. Sempat gue mau Sebelum lo nangis kita sebat dulu, Bray. Maka lu mata lo merah. Nangis dulu, kita sebat dulu. sempat mau transgender dibiayain. Lu sempat mau berpikir transgender? Pernah sempat untuk Seperti LL? pernah mau sempat. Wow. Tapi gue punya kakak-kakak yang dekat sama gue yang selalu support gue. Jangan. Karena apa? Rugi banget seorang laki-laki akan membuang itunya sendiri. Itu sih kebanyakan kalau gue lihat ya, maaf kayak lo tahu kayak BD, tahu lah, gue nggak sebut Bunda ya, tahu lo pasti ya tanpa mau sebut namanya. Dia aja sedikit menyesal juga karena gini, sejatinya kan laki kodrat lo ini laki, bro. Pasti kan kalau andai kata lo mati dijemput harus laki-laki dong. Iya. Nggak mungkin dong lo jadi itu kan. Ntar malaikat bingung, lo manroh bukan tuh jadi manroh buki kan, agak bingung. Iya kan? Ya. Tapi lo sadar akhirnya mengurungkan niat lo untuk jadi transgender. Iya, mengurungkan gue jadi transgender. Karena lo sadar juga walaupun jadi transgender lo nggak akan bisa hamil kan? Iya, nggak bisa hamil. Berarti selama ini yang di infotainment kalau transgender bisa hamil tuh hoax tuh, nggak akan bisa. Kalau menurut gue hoax karena Iya dong. kalau menurut gue sih seorang laki-laki nggak punya rahim ya. Kalau menurut gue ya. Nggak punya sel telur ya? Nggak punya Sperma dong harusnya. kalau sperma dipunya laki-laki. Sel Sel telur. telur di wanita. Laki-laki kan hanya punya sperma dan membuahi sel telur. Ovum ya? Ovum ada di wanita. Nggak mungkin dong seorang laki-laki yang transgender mempunyai ovum. Emang dibeli Lazada? Tokopedia. Kalau itu gue mau pesan. Pakai ojol kirim. Beli di Tokopedia, pasang sendiri ya kan di rumah. Gue bunting, ya kan? Nggak mungkin. Kalau menurut gue. Ya, lo bisa main pakai timun ya? Coy, kayak timun. Patah tuh dalam. Iya itu lo sadar kalau itu lo nggak akan bisa namanya bunting, akhirnya lo mengurungkan niat lo untuk transgender karena lo nilai nggak ada gunanya lo transgender kan? Iya, itu hanya nafsu ya menurut gua, nafsu. Karena alhamdulillah gue punya teman yang Duduk bro, biar nggak tegang. Yang care sama gua, yang sayang sama gua, dan mereka bilang jangan sayang diri, sayang banget, lu harus membuang. Bener dong, organ itu kelamin lo. Ya. Takutnya kan Allah kan ngasih hidayah nggak tahu kapan ya kan? Iya. Dan sayang banget lu harus buang alat vital lu yang demi nafsu sesaat. Dan lo akan menyesal. Dampaknya seumur hidup. Itu yang masih gue pikir. Dulu gue bergebu-gebu untuk menjadi seorang wanita. Tapi setelah jadi wanita, kalau sambil lo menjadi wanita bener, andai kata terjadi mungkin lo nyesal, Bray. Pasti nyesal. Pasti karena apa? Dan pun gue akan dicoret dari akta keluarga sama orang tua gue. Tapi nih Bray, bicara tentang yang namanya hubungan intim ya kan, dalam keintiman gitu kan, lo kalau gue sering bingung nih kenapa kan lo taruhlah dia itu transgender tapi kok dia tuh buat dadanya bisa kayak cewek gitu, bisa seksi montok, itu gimana sih? Kalau laki-laki nih perbedaan ada kan dua golongan kalau yang setahu gue ya, banyak di luar sana lah kayak waria dengan LGBT.
Itu beda ya? Beda arti sebenarnya ya, yang setahu aku ya, beda arti. Ya jelasin deh, mungkin teman-teman lu kan nggak bisa bedain gitu kan. Mungkin yang lebih paham, kalau salah maaf banget. Kalau untuk kaum LGBT itu adalah pasangan homo. Kalau waria yang wanita yang berdandan pria yang berdandan seperti wanita. Tapi dia masih bisa jadi normal. Kalau kembali normal itu menurut gue sih, karena gini bro, gue punya teman waria, ada tuh tukang tempe di depan dia tuh waria bro, dia punya cerita, tapi dia masih doyan sama yang tanda kutip doyan ya lawan jenis. Dia bilang, gue emang waria tapi gue doyan perempuan. Dan kalau gue bilang, kan gue pernah nanya, lu sempat menjadi kaum LGBT, dia bilang nggak akan, karena gue tahu kodrat gue cowok dan gue tetap menikahi wanita walaupun gue ini seorang warwar, kata dia gitu. Itu makanya, oh jadi beda ya LGBT sama waria ya? Beda ya? Kalau setahu gue beda. Meskipun ada dan sebagian mungkin sama gitu ya. Nggak semuanya gitu ya. Oke, kalau bicara tentang itu, tapi dalam segi lo ibadah nih, lo pakai mukena apa pakai sarung kalau sholat? Ya pakai sarung lah, pasti sarung. Sarung lah. Sarung, bukan mukena gitu ya? Bukan, sarung. Oke, berarti lo tahu kodrat lo itu sebagai pria ya kan? Karena kan banyak kan orang maksain gitu bro, udah tahu dia cowok ya kan, mentang-mentang dia udah jadi transgender dia langsung berubah jadi mukena gitu kan? Tetap aja nggak sah dong. Itu ya. Oke, itu tadi soal yang tadi, tapi banyak juga sih kisah-kisah yang gua ambil cerita dari lo ya. Ternyata, tapi faktor ekonomi masuk gak sih dalam arti sini? Ekonomi? Bisa. Bisanya? Bisa. Kita aku nggak usah bilang orangnya siapa, dan banyak banget yang di luar sana yang jadi penghibur orang, apa, kayak pekerja seksual lah ya, banyak. Banyak banget, karena bagi gua mereka yang punya fisik ganteng, terus yang tubuh atletis, banyak banget. Karena gini bro, gue trauma juga deh bro. Dulu gue sempat nge-gym ya kan, tempat gym, gue nggak usah sebutin tempat gymnya. Gue kaget bro, dia berotot ya kan, masa dia ngeliatin gue begini, ting gitu. Gue kaget ya kan, dia keker. Gue awalnya takut ya kan. Pas gue tanya, om, ajarin dong, jangan panggil saya om, panggil saya ses. Wah, di situ gue kapok gue sama yang namanya nge-gym bener. Gue bilang astagfirullahaladzim, gue bilang apa kayak begitu. Tapi emang gitu yang gue alami. Jadi gue kira tuh otot gede itu pria sejati, ternyata aduh banyak kan kayak gitu. Itu bener gak sih kalau emang dia emang LGBT atau sekedar hobi jadi gitu, apa keterusan apa gimana sih? Bisa jelasin gak lo? Kalau menurut yang setahu gue dan teman-teman gue beberapa, mereka juga fitness dan bentuk otot mereka supaya kayak kelihatan maskulin, dan mereka dilirik oleh beberapa kaum LGBT. Kan kalau kaum LGBT itu ada dua versi, top and bottom. Top adalah laki-laki, bot adalah perempuan. Dan first itu bisa jadi top, bisa jadi bot, bisa jadi dua orang. Suka-suka dia gitu mau kayak gimana? Ya. Wow. Dan kebanyakan yang di orang pekerja seksual, kebanyakan first. Dia nusuk atau dia yang menusuk. Tuh. Oke, itu ya. Nah, tadi kan udah bicara tentang tusuk menusuk. Nah, karena udah terlanjur bahasa ya kan, gue pengen tanya, kalau LGBT itu cara mereka berhubungan intim dalam tanda kutip seksual itu kayak gimana sih? Gue masih bingung. Kalau laki sama laki dari mana gitu kan, pedang sama pedang. Kalau cewek donat sama donat, gue bingung gimana cara mainnya. Kalau untuk berhubungan intim ya, atau dibilang ML ya kan, itu mau lagi apa making love sih? Kalau menurut gue sih mau lagi dong. Kalau gini, kalau prinsip gue dari dulu gini, ML masalah belakangan ya. Yang penting kita nyaman sama tuh orang, kita seret sama orang, why not? Bisa gitu, bisa. Jadi jatuhnya tuh fun, sama-sama suka, sama-sama senang gitu. Iya. Caranya gimana nih bos? Nah, oke. Dan itu ada dua dibilang ada oral sama anal. Oral sama anal. Oral dan anal. Oke. Itu dibilang SP. Oke, terus?
Ya itu. SP oral dan anal. Oh berarti lo main dari belakang Dan mulut. dan mulut, enggak dari depan kan? Kalau depan bingung dong. Depan bingung. Bingung. Tameng sama tameng, pedang gimana? Ting 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 kan tumpul kayak orang tawuran gitu kan? Nggak mungkin. Tapi itu. Tapi kalau cewek gimana? Itu kan tadi cowok, versi cowok. Kalau cewek gimana? Sama. Sama. Masih baca ceweknya? Iya mainnya gimana? Oh kalau dia kan masih bisa pakai timun, pakai terong bisa ya? Lesbi. Iya. Kalau lesbi gue nggak tahu. Gue kurang tahu untuk lesbi. Setahu gue mereka hanya ya jimek atau colmek kali ya. Tapi kalau bicara tentang itu ya kembali lagi ya, yang mungkin dari segi kehidupan dalam tanda kutip ya, artian gue simpulin mereka itu melakukan seperti itu karena tadi yang lo bilang faktor trauma dari masa lalunya mereka. Atau juga faktor ekonomi. Tapi dari kedua itu yang paling berpengaruh dalam kehidupan seorang LGBT itu dari faktor ekonomi atau masa lalu yang dulu pernah disakitin atau juga tersakiti. Kalau gue ambil kesimpulan beberapa buku yang gue baca cuma 3 faktor. 3 faktor, buku psikologi, gue ada buku di rumah itu 3. Pertama broken home, kedua disakiti sama pasangan mereka masing-masing, ketiga adalah pergaulan. Itu ada buku psikologinya juga tuh? Ada. Wow. Ada psikologinya. Kalau broken home, kenapa itu anak bisa belok? Mungkin mereka punya dendam pribadi terhadap seseorang yang mereka belum kesampaian. Tapi bukan dendam sama orang tua, bukan ya? Broken home pasti orang tua. Oh iya sih, bener ya. Apalagi kalau buat yang biasanya mereka rindu sosok seorang ayah gitu kan. Ini dan dia dapat pasangan yang care sama dia yang usianya lebih di atas mereka. Iya. Begitupun juga sebaliknya ya. Kalau dia dapat sosok care sama seperti seorang ibu, sama-sama datang dari broken home itu bisa terjadi ya. Itu broken home. Jadi orang broken home itu bisa jadi, tapi nggak semua broken home kayak gitu ya. Nggak semuanya dong. Kalau menurut gue dari buku kesimpulan cuma 3 itu. Oke. Itu tadi broken home. Terus yang kedua apaan? Disakiti sama pasangan masing-masing. Sakitin. Tapi bukannya ada pepatah bilang berani mencintai harus juga berani tersakiti karena cinta. Kenapa lo nggak ambil prinsip seperti itu? Berarti di saat lo nyemplung ke dunia percintaan, berarti lo siap tersakiti dong. Oke, kalau menurut gue sih, sekarang gini, lo udah berusaha untuk dapetin orang yang lo cintain, yang beda jenis ya. Bukan yang kita lupain masalah LGBT, lupain masalah ini, kita ambil ke dunia normal dulu. Lu bentuk cinta sama tuh cewek, lu udah berkorban dengan semuanya, lu udah berusaha untuk dapatin simpati dia, dan lu dapatin, tahu-tahu lu hanya dihempas dengan sesaat. Di saat lu down, lu datanglah sosok orang yang care sama lu dan dia support lu bukan dari segi materi ya. Dari segi psikis mungkin ya, motivasi dan care sama dan waktunya ya, dari segi perhatian mungkin ya. Dan lu merasa punya empati nggak sama dia? Iya dong, pasti. Apalagi banyak kan yang ngerasain kalau sampai kita lagi galau ya kan, apalagi ya mungkin istilah dalam hubungan orang normal PHO ya kan. Di saat lo lagi berantem sama pasangan lo, ada orang ketiga masuk dan orang ketiga nih masukin ke dunia lo dan lo nyaman sama dia. Iya. Akhirnya lo pergi memutuskan untuk meninggalkan yang lama dan mencari yang baru. Tapi padahal yang baru itu sama juga ujung-ujungnya hanya memberikan harapan palsu kadang-kadang. Benar gak sih? Terkadang. Kalau itu gue bilang sih kembali pada individunya masing-masing yang menjalani siapa dan setiap hubungan itu pasti punya komitmen. Tapi terkadang komitmen juga bisa dilencengin sih, maksudnya dihianatin oleh mereka berdua. Kadang-kadang kan komitmen kan hanya sekedar komitmen. Oke, kita komit ya, lo sama gue jangan saling menyakiti, tapi ujung-ujungnya gue. Oke, misalnya gini, setiap orang pasti punya komitmen hidup berpasangan. Nah, kalau nggak ada api pasti nggak ada asap dong. Iya. Sama kalau nggak ada rokok nggak akan ada korek. Ya. Gitu. Gitu. Jadi maksudnya gini, setiap masalah jangan pernah diselesaikan dengan diam, dengan ngomongin baik-baik dan lo akan dapat titik terangnya. Oke. Kalau begitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga? Yang ketiga pergaulan. Ya.
Kalau gua Dalam tanda bilang kutip seperti apa nih pergaulannya nih? pergaulan kayak bebas. Kira-kira kalau cowok sama cowok